Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc. Tentunya bersama Rado Institute kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada sesi pengabdian masyarakat karena kita sudah sering melaksanakan bedah riset artikel, rumus-rumus baru kita turunkan. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk ke isu baru yaitu mengenai data science. Data science ini begitu menariknya sehingga beberapa universitas menjadikan data science ini menjadi suatu prodi atau program studi baru yang menjadi andalan di suatu fakultas. Oke, data science. Nah, sekarang permasalahannya adalah data science itu sendiri terasa amat sempit skopnya di berbagai prodi. Kita lihat dari sisi kurikulumnya, sisi subjek yang diajarkan, topik-topik yang dimunculkan, sangat terasa sekali bahwa data science ini itu kurang warna. Kurang warnanya. Seolah-olah sudah memiliki kemampuan seperti analisa regresi, regresi logistik, analisis varians, itu seolah-olah sudah dikatakan hebat dalam data science, padahal itu hanya sekelumit dalam konsep statistik. Makanya data science yang kita lihat yang di beberapa program studi ini kurang memiliki warna. Nah, oleh sebab itu Rado Institute untuk beberapa sesi ke depan kita akan membahas mengenai data science ini. Kita beri konsep, kita beri judul pembicaraan kita ini adalah untuk beberapa seri adalah ramaikan warna data science dengan berbagai konsep statistik. Untuk seri pertama ini kita memberikan suatu topik khusus yaitu jangan batasi data hanya sebagai angka. Nah, ini kata kuncinya nih. Selagi kita hanya membatasi data itu hanya berupa angka-angka, maka akan sangat terasa sekali bahwa data science yang diajarkan di beberapa program studi itu sangat tidak berwarna. Malahan data science ini hanya menjadi mubazir ditampilkan jika dalam prodi tersebut ada prodi statistik. Akan terasa mubazir karena saya lihat bahwa data science ini kalau di beberapa prodi itu menjadi sempit karena hanya membatasi data sebagai data. Oke. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan coba lihat beberapa konsep data science itu sendiri di berbagai media. Itu sepertinya apa sih data science itu gitu. Kita coba lacak di berbagai sumber di Google searching. Kita lihat ada di ibm.com, what is data science. Jadi ada beberapa kata kunci yang kita lihat, data science combines math and statistics and bla 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 bla. Jadi sekali lagi data science ini tulang punggungnya memang adalah matematik and statistik. Oke. Dan yang lain-lain itu ngikut aja. Kita lihat di Wikipedia sendiri, di jendela, ini jendela dunia, Wikipedia. Lagi-lagi kata statistik. Nah, ini data science concept to unify statistik. Wah, statistik lagi. Jadi tulang punggungnya adalah tetap statistik. Nah, ini data science ini menurut Wikipedia sendiri. Kita lihat lagi di bulletin.com, data science. What is data science? Sama, data science combines matematik statistik. Lagi-lagi muncul matematik dan statistik. Dan bla 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 bla. Oke? Dan berita dan yang lain-lainnya. Terus kita lihat lagi di oracle.com. Oracle.com, field of statistical analysis. Muncul lagi statistical analysis. Jadi kalau kita lihat menurut beberapa rujukan yang baru kita lihat itu sendiri bahwa
Ternyata data science ini tidak lepas dari statistik. Dan yang lain-lainnya embel-embel aja lah tuh ya, statistik. Nah sekarang statistik apanya yang perlu dipahami oleh calon mahasiswa atau mahasiswa untuk mendalami data science ini? Kalau hanya konsep statistiknya, kenapa harus ada data statistik? Bagus orang lagi buka statistik saja, kenapa harus ada data science? Nah, di sini pentingnya kita akan mengungkap fenomena-fenomena ini, bagaimana cara mewarnai data science ini sehingga tidak terkesan atau memiliki hal yang berbeda dengan hal statistik itu sendiri, dengan prodi statistik. Artinya jika ada prodi data science, ada prodi data science, ada prodi statistik, nampak perbedaannya. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh Rado Institute dalam mewarnai data science ini adalah dengan berbagai konsep statistik adalah jangan batasi data itu hanya sebatas angka. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita selagi kita fokus kepada hanya data-data berupa angka, seperti data kecepatan angin, data temperatur suhu, data jumlah frekuensi kecelakaan, data jumlah penumpang pesawat terbang, jumlah kunjungan hotel gitu. Kita hanya akan berada di seputar teori-teori yang sempit yang orang statistik sendiri ini sudah ngerti gitu. Nggak perlu harus ada data science untuk membahas ini. Nah, sekarang bagaimana caranya adalah kita buka, kita perlebar definisi data tadi. Data tadi tidak berupa angka, tetapi kita lebih fokus mengatakan bahwa data untuk menarik data set itu adalah suatu pola perubahan suatu proses. Pola perubahan suatu proses atau suatu peristiwa. Contoh misalnya, pola pendapat masyarakat tentang suatu atau tentang pendapat masyarakat tentang profil suatu calon atau kandidat presiden. Apakah presiden ini dapat dikategorikan positif, negatif, atau biasa-biasa saja? Nah, polanya itu, pola pandangan masyarakat terhadap presiden, calon presiden. Apakah berpola pandangan positif, atau berpola negatif, atau berpola netral? Nah, hal ini bisa dilakukan dengan memantau persepsi masyarakat terhadap calon presiden. Melalui komentar-komentar di media sosial mungkin di Facebook, mungkin di Instagram, mungkin di Telegram, mungkin di Twitter. Nah, ini yang menjadi data. Jadi data itu bukan angka lagi. Data itu adalah persepsi atau komentar-komentar atau diskusi-diskusi masyarakat tentang tentang seorang kandidat presiden. Nah, kemudian berkembang bahwa dalam teorinya ini menjadi teori sentimen analisis. Nah, ini dia. Dan mungkin data berupa kumpulan-kumpulan grafik. Jadi mungkin data berupa kumpulan-kumpulan grafik juga sangat menarik untuk dibahas. Jadi data berupa kumpulan-kumpulan grafik. Nah, dalam matematik ini dikenal dengan kumpulan-kumpulan fungsi atau functional data analysis.
Bagaimana grafik-grafik kasar tadi dihaluskan dengan menggunakan fungsional. Dihaluskan dengan menggunakan konsep functional data analysis. Sehingga menghasilkan grafik yang lebih smooth yang dapat digunakan untuk mungkin sebagai forecasting atau sebagai estimasi data-data yang sebelumnya. Jadi kalau mau kita lihat konsep yang telah kita sampaikan di depan, yang pertama tadi kita pahami bahwa data tadi berupa persepsi masyarakat yang dapat dianalisa menggunakan konsep sentimen analisis. Oke. Sentimen analisis. Yang kedua yang kita bahas tadi adalah bagaimana data itu berupa kumpulan grafik atau fungsi yang akan dianalisis nanti menggunakan functional data analysis. Functional data analysis. Yang ketiga, bagaimana jika seandainya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab suci, katakanlah salah satunya adalah Al-Quran, itu dijadikan sebagai data. Oke, dijadikan sebagai data untuk menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini sebagian besar bercerita apa. Oke, mungkin ini dapat dikatakan sebagai text mining. Oke, text mining, analisis. Berikutnya mungkin data berupa nilai pada suatu wilayah tertentu yang akan kita petakan nilai tersebut terhadap keseluruhan wilayah. Jadi artinya data pada titik-titik koordinat tertentu diberikan, lalu menggunakan data ini kita akan mengeneralisasi nilai-nilai suatu peristiwa tadi terhadap suatu wilayah yang lebih luas. Katakanlah data tentang data tentang angin maksimum, kecepatan angin atau kelebatan maksimum hujan dalam suatu daerah tertentu di Sumatera, kita tentukan. Lalu kita akan memetakan secara generalisasi untuk keseluruhan Sumatera. Jadi dari beberapa bagian data di titik-titik tertentu di Pulau Sumatera akan kita analisis, kita gunakan untuk menganalisis secara keseluruhan di Sumatera tersebut. Kita katakan di sini konsep spasial analisis. Spasial analisis. Berikutnya yang mungkin yang kita bisa berikan konsep untuk mewarnai dari data science ini tidak hanya berupa angka-angka saja, artinya adalah perkembangan rumus dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kita melihat pola perubahan rumus tersebut untuk kita jadikan rumus baru. Artinya data itu adalah rumus-rumus itu sendiri.
Rumus tahun 2015 begini, berkembang tahun 2016 begini, berkembang lagi rumus tadi tahun 2017 begini. Pola perkembangannya itu kita analisis dan kita jadikan sebagai model baru yang disebut dengan analisis model, model analisis. Model analisis. Nah, ini adalah sebagian dari analisis-analisis yang akan kita coba ungkap untuk memperkaya warna dari konsep data science. Jadi data science tadi tidak hanya lagi berupa data, berupa angka yang kita hanya terbatas kepada kemampuan menghitung, analisa regresi, analisis varians, logistik, sehingga terasa sekali bahwa data science itu agak sempit. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi seorang data scientist itu adalah memiliki kemampuan statistik yang baik untuk mengungkap berbagai data. Nah, untuk sesi pertama ini akan kita coba memberikan pengayaan-pengayaan tentang data science itu sendiri. Semoga dengan adanya pembahasan-pembahasan di Radio Institute ini tentang model-model analisis yang kita sampaikan tadi dapat memperkaya program studi untuk menghasilkan kurikulum yang baik tentang data science, sehingga data science tadi memang bermanfaat bagi mahasiswa dan terasa berbedanya dengan statistik. Oke? Kita lihat data ini dari sudut pandang yang luas, yaitu proses perubahan, pola perubahan suatu proses. Pola perubahan persepsi masyarakat, pola perubahan dari grafik-grafik, pola perubahan letak suatu masalah dalam suatu titik koordinat tertentu, pola perubahan dari perkembangan rumus-rumus, dan pola perubahan dari ayat-ayat dalam kitab suci. Ada 5 konsep tadi analisis yang berbeda yang kita tawarkan, diantaranya adalah sentimen analisis, spatial analisis, functional data analisis, text mining analisis, dan model analisis. Semoga sesi pertama ini nanti sangat bermanfaat untuk sesi-sesi berikutnya. Oke, Radio Institute dan Radio Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.